Wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber Ibu Amanda Sitorini, dosen Universitas Krishna Dwi Prana, dan teman-teman peserta sekolah literasi yang sekiranya hari ketiga dan hari terakhir. Hari ini setelah kemarin kita mendapatkan materi tentang pengenalan Bawaslu, terus kemudian bagaimana membudayakan membaca, kemudian kemarin Pak Ahmad Fahrudin tentang menulis opini. Hari ini kita akan berdiskusi panjang soal bagaimana kemudian menulis semacam novel tapi dipadukan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kalau selama ini biasanya novel bersifat hayalan, kali ini kita akan berdiskusi bagaimana menulis semacam novel tulisan tapi sifatnya berbasis pada fakta ataupun kenyataan yang kita alami. Dan hari ini kita kedatangan orang yang memang berkompeten dan buku beliau sudah sangat banyak, terutama soal novel-novel yang memang berdasarkan pada pengalaman penulis. Izin Bu Amanda, untuk peserta sekolah literasi ini kita memang ada dari berbagai latar belakang, ada sekitar 56 peserta, ada yang dari pengawas pemilu, ada yang dari teman-teman mahasiswa, ada yang juga dari organisasi kemahasiswaan. Jadi tidak hanya internal pengawas pemilu, tapi juga ada dari eksternal, Bu Amanda. Untuk mempersiapkan waktu, karena kita punya waktu sampai jam 12, Bu. Mungkin nanti beberapa menit di akhir kita pakai untuk sesi tanya jawab. Waktu dan layar saya persilakan, Bu Amanda. Iya, baik. Terima kasih Pak Bahru. Saya bisa share screen ya? Oh, Bu, bisa, Bu. Oke. Ya, apakah layar saya sudah terlihat, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk berbagi di sini. Hari ini sih saya diminta oleh Bu Rahma untuk mengisi materi tentang menulis feature. Saya praktisi ya. Kita kenalan dulu deh Bapak Ibu ya supaya makin jelas. Nah, saya dari S1-nya Psikologi UNER dan S2-nya di Manajemen UT dan sekarang masih, makanya pakai tanda kurung, S3-nya adalah di Ilmu Manajemen SDM UNJ. Kemudian pengalaman pekerjaan saya kebetulan memang walaupun sekolahnya psikologi, tapi akhirnya saya banyak bekerja di tulis menulis gitu ya Bapak Ibu. Saya pertama kali bekerja itu di majalah Pesona, Femina Group, kemudian sebagai wartawan, sebagai reporter, kemudian di penerbit Erlangga dan penerbit Serambi sebagai editor, dan di Rumah Perubahannya Pak Prof. Renald Kasali itu sebagai Kepala Divisi Penerbitan Buku. Baru kemudian saya mengajar di Universitas Krishna Dwi Prana, Fakultas Ekonomi. Nah, sebagai praktisi sebenarnya saya tidak terbiasa dengan menggolong-golongkan tulisan begitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bu Rahma kemarin meminta saya untuk feature, saya harus mencari-cari dulu itu literaturnya apa sih yang dinamakan dengan feature itu. Gitu. Maka tadi juga tidak salah Pak Bahrul bilang mengarah novel tapi berdasarkan fakta gitu ya. Memang ini tulisan yang agak rancu tapi menurut saya itu yang membuat enak nulisnya gitu ya. Nah, secara umum tulisan jurnalistik itu dibagi 3 Bapak Ibu. Berita, opini, dan feature. Kemarin sudah belajar opini ya, mungkin sudah sudah tahulah kira-kira bagaimana. Nah, kalau berita itu kan jelas, 5W 1H, nggak bisa geser-geser. Itu harus ada dan itu harga mati gitu ya. Nah, kalau feature ini unik Bapak Ibu. Saya tuliskan beberapa karakteristik feature. Biasanya kalau tulisan feature itu menampilkan atau menonjolkan unsur tertentu. Jadi kalau saya dulu di majalah itu bisa termasuk artikel kesehatan. Kita menampilkan atau menonjolkan mengenai kesehatan atau artikel traveling
atau juga artikel apa ya politik. Jadi kita punya sesuatu yang khas gitu ya. Nah, ke apa karakteristik kedua itu feature itu fakta. Jadi ada beritanya, tapi juga sekaligus apa ya emosional penulisnya itu masuk. Jadi makanya di sini dibilang berita juga, opini juga gitu loh. Tidak boleh ngayal gitu, tidak boleh ngarang gitu. Berita apa 5W1H-nya juga tetap ada, tapi lebih di bawah itu saya bilang 5W1H-nya itu ada tapi lebih ditekankan pada how dan why, pada bagaimana dan kenapa. Jadi kita harus menceritakan apa yang topik apa yang sedang kita bahas gitu ya. Nah, kembali ke poin yang atas yang nomor 3, itu gaya penulisannya bercerita. Jadi kitanya, penulisnya itu terlibat di situ. Kitanya yang menceritakan kejadian tersebut. Harus apa ya? Harus ada style kita di situ. Ada kekhasan kita. Dulu karena saya apa namanya? Saya psikologi, saya berusaha memasukkan unsur-unsur psikologi ke dalam setiap tulisan saya, apapun bentuknya gitu. Nah, saya selalu ingat itu apa namanya pemret saya dulu selalu bilang gini, menasehati saya gini, kamu kan nulis artikel tentang kesehatan, di antaranya adalah artikel tentang apa namanya senam-senam gitu ya, olahraga gitu. Kebanyakan memang itu merupakan translasi dari artikel di luar negeri. Tapi pemret saya dulu bilang begini, walaupun kamu translate gitu ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, pastikan itu semua gerakan di situ kamu bisa lakukan. Jadi misalnya saya menulis rentangkan tangan ke belakang. Kayak gimana rentangkan tangan ke belakang itu? Jadi harus direntangkan dulu. Saya ketika menulis, oh rentangkan tangan itu seperti ini. Nah, itu yang membuat tulisan kita, tulisan feature itu akhirnya bercerita karena dirasakan sendiri oleh penulisnya. Nah, karakteristik lainnya itu adalah ini jurnalistik bergaya sastra. Jadi ada penggunaan bahasa yang apa namanya berlebih, bukan berlebih apa ya, yang indah gitu ya. Kalau di berita kita akan bilang anak kecil itu menangis. Kalau di feature kita akan bilang anak kecil itu berurai air mata. Gitu. Jadi agak drama gitu ya. Agak iya nggak saklek gitu lah. Itu yang namanya ya, itu yang di sini dikatakan sebagai jurnalistik bergaya sastra. Jadi kata-katanya tuh lebih indah, lebih saya sih bilangnya lebih membuai gitu ya. Dan ada alur ceritanya. Jadi kalau kita mau menceritakan sesuatu uh, di dalam feature nggak bisa lompat-lompat. Feature nggak bisa kayak novel yang alur maju, alur mundur, alur maju. Biasanya satu alur gitu. Biasanya. Nah, kemudian yang karakteristik berikutnya adalah faktual, bukan hayalan. Jadi bukan seperti novel yang si Anu, si A dengan si B pergi kemana, enggak begitu. Tapi kita menceritakan apa yang ada, apa yang terjadi dalam bentuk yang lebih soft, gitu. Bukan berita. Nah, jadi sama sekali tidak boleh ada hayalan di sini. Bayangkan kalau kita bikin artikel kesehatan pakai hayalan, itu kan ya serem juga Bapak Ibu ya. Jadi semuanya harus ditulis berdasarkan fakta. Kalau kita wawancara orang, ya wawancara itu harus kita kutip dan kita manfaatkan dengan benar. Jangan, kalau untuk artikel di majalah dulu kami dilarang untuk tidak boleh punya interpretasi sendiri. Jadi kalaupun kita punya interpretasi, tanya sama narasumbernya, benar nggak begitu? Jadi tidak terus kemudian apa aja bisa ditulis, nggak begitu. Nah, kebanyakan tulisan feature itu memang human interest ya, yang terkait dengan hal-hal yang menarik bagi manusia gitu. Perjalanan, kesehatan itu adalah bagian dari apa namanya feature gitu ya. Dan ditulis secara in-depth, artinya mendalam. Kita kalau 5W1H itu kan biasanya cuman atasnya aja, permukaannya aja. Tapi kemudian kita makanya di situ ditulis adalah how dan why-nya yang paling ditekankan, karena memang kita harus menggali tulisannya itu
satu topik ini bagaimana dan mengapa terjadinya begitu. Kalau misalnya kita menulis artikel jalan-jalan, bukan cuma tempat wisatanya aja, misalnya kita jalan-jalan ke Danau Toba gitu, bukan hanya Danau Toba, tapi mungkin kita kita masukkan bagaimana sih perjalanan ke sana, berapa jam, naik apa, sulit atau tidak. Nah, kalau berapa jam naik apa itu kan masih 5W1H, tapi sulit atau tidak? Sulit atau tidak menurut siapa? Menurut penulisnya. Saya ke sana misalnya 5 jam dan jalanannya rusak parah, kemudian berliku-liku sehingga menyebabkan saya mual atau mabuk perjalanan. Ah, itu tulisan feature. Bukan cuma dari di bandaranya Silangit ya kalau nggak salah ya. Dari Silangit ke Danau Toba 2 jam, nggak hanya seperti itu, tapi ada detail lainnya, bagaimana dan mengapa. Itu, dan selain itu juga menyentuh emosi tadi kan. Kalau saya bilang saya 2 jam perjalanan bermobil di jalan yang jelek, kemudian jalannya berliku-liku sehingga saya mabuk darat. Kebayang kan seperti apa itu kondisinya. Nah, itu yang disebut dengan menyentuh emosi. Oh iya ya, ternyata jalan di sana itu sebegitunya ya. Itu adalah bagian untuk mendalami cerita. Oke. Saya sih materi saya tidak banyak karena saya berharap nanti lebih banyak kita berdiskusi, karena dalam pengalaman saya menulis itu ya pada akhirnya prakteknya bagaimana gitu. Oke, ini ada beberapa jenis feature. Yang pertama human interest, tadi sudah disampaikan juga, membahas isu-isu melalui pengalaman orang lain. Kebetulan saya waktu di majalah itu memang saya di desk kesehatan, tapi kemudian saya nggak pernah ke politik dan nggak pernah ke ekonomi, karena nah itu human interest juga akhirnya kembali kepada apa yang menarik minat penulisnya. Saya ketika di majalah itu menulis politik atau menulis ekonomi, tulisan saya nggak bunyi gitu ya. Tulisan saya tuh nggak juicy gitu, nggak asik lah gitu. Tapi ketika saya nulis kesehatan, ya itu tadi, orang mengikuti tahapan-tahapan senam yang saya tulis itu bisa kemudian memahami bahasa-bahasa kesehatan yang sulit itu bisa, karena saya berusaha menjelaskannya sesuai dengan pemahaman saya yang dikonsultasikan ke dokternya. Jadi pada akhirnya kembali ke minat kita menulis apa. Dan ternyata minat saya adalah salah satunya menulis traveling. Nanti akan saya share di bagian belakang. Saya sangat suka travel dan saya menikmati menulis travel, dan wah, itu bisa panjang lebar, nggak habis-habis tuh kalau nggak diberhentikan menulis travel. Jadi human interest itu maksudnya adalah tulisan yang menarik untuk pembaca dan juga sebenarnya menarik untuk penulisnya sih. Kemudian profile. Ya, ini sudah tahu ya Bapak Ibu sekalian pasti. Biografi lah ya tentang seseorang. Nah, dalam pengalaman saya menulis biografi itu tidak semudah menulis travel. Jadi ketika biografi itu kalau kita menuliskan biografi orang luar, kalau di majalah dulu kan suka ada ya, yang biografinya itu orang luar, kita harus baca banyak buku mengenai dia, kemudian harus bisa membuat tulisan dari sumber-sumber tersebut. Tapi yang lebih sulit adalah kalau wawancara dengan narasumber, karena narasumbernya belum tentu bisa menceritakan belum tentu bisa menceritakan dirinya sendiri gitu loh. Kadang bisa terlalu bagus, kadang bisa terlalu nggak keluar gitu ya. Jadi tulisan biografi itu agak tricky sebenarnya. Tapi itu adalah salah satu jenis feature. Yang ketiga adalah tulisan feature itu jenisnya how to. Kita bilangnya how to, maksudnya adalah tips dan panduan. Tips make up dengan jilbab misalnya. Tips atau panduan atau 4 cara menggunakan jilbab selendang gitu ya, atau 4 cara menggunakan jilbab yang kotak gitu, atau 5 jenis
5 macam perayaan Lebaran di berbagai negara misalnya. Itu adalah kita bilangnya adalah how to, pendek-pendek tapi merupakan panduan. Oh, kalau saya mau nyari ini ke sini, kalau saya mau nyari itu ke situ. Atau saya mau melakukan ini begini, melakukan itu begitu. Itu how to. Kemudian historical feature itu feature sejarah. Bapak Ibu bisa melihat di buku-buku sejarah yang ditulis secara populer, misalnya ditulis oleh Historia. Nah, kemudian behind the scene, nah ini juga lebih seperti kita mengenalnya kayak apa ya, kayak blog pribadi gitu ya. Bagaimana sebuah kejadian, misalnya waktu saya membuat acara apa namanya, wajah femina gitu ya, itu ada behind the scene-nya kan, kita menceritakan apa yang tidak diketahui orang. Itu juga jenis feature karena dilihat dari subjektivitas si penulisnya, dalam arti si pelaku yang punya rahasia di belakang peristiwa itu. Dan termasuk juga catatan perjalanan ada di sini. Beberapa unsur yang penting kalau buat saya 5 ini, yang pertama adalah kreativitas. Feature itu bisa dibuat secara sangat kreatif, termasuk dengan menambahkan gambar, foto, ilustrasi. Jadi tulisan kita itu lebih apa ya? Lebih beragam gitu. Buku saya menulis buku My Travel Note 1, 2, 3 itu hampir tidak ada yang sama. Yang satu begini, kedua begini, ketiga gitu. Tapi itu adalah masalah kreativitas. Jadi yang ketiga saya join dengan seorang ilustrator yang membuatkan ilustrasi dari cerita perjalanan saya. Ada fotonya juga, ada ilustrasinya juga. Itu masalah kreativitas aja. Saya menulisnya juga bisa dengan apa ya? Dengan cara yang berbeda, dengan pakai saya, dengan pakai apa namanya? Dengan mencampurkan kutipan dan sebagainya. Tapi yang penting adalah informasinya itu harus jelas. Kita tidak bisa menggunakan tidak bisa masukkan informasi yang keliru. Kemudian ada unsur menghiburnya, ya kalau dalam pandemi gini membaca tulisan jalan-jalan mungkin agak menghibur gitu ya karena kita tidak bisa traveling. Atau kalau kalau tulisan kesehatan tadi lebih ke informasi bagaimana kita menyikapi suatu situasi kesehatan. Nah, yang agak penting lagi ciri lainnya adalah everlasting. Artinya jangan cepat aus, jangan cepat basi gitu tulisannya ya. Oleh karena itu dalam tulisan saya, biasanya saya dalam tulisan traveling saya, maksud saya itu tidak pernah ngasih harga. Bukan tidak pernah ya, jarang lah saya masukkan harga. Misalnya tiket pesawat dari sini ke, saya misalnya traveling kemana, ke Bangkok gitu, berapa, naik apa, tuh saya nggak pernah. Karena harga akan berubah. Ya, harga akan berubah, jadi saya lebih memasukkan informasi yang lebih lebih bisa dinikmati. Kalau misalnya saya ngomong soal Wat Arun di Thailand, kan sampai sekarang juga masih ada gitu. Jadi membuat tulisan yang tidak cepat basi gitu ya. Nah, kemudian ya pasti subjektif karena itu tergantung pengalaman saya. Pengalaman saya dengan pengalaman Bapak Ibu meskipun pernah melakukan hal yang sama pasti beda. Meskipun sudah pernah pergi ke tempat yang sama pasti beda juga. Jadi unsur feature itu yang paling kuat adalah subjektivitasnya, tanpa mengabaikan fakta atau informasi yang harus disampaikan kepada publik. Buat saya menulis feature itu lebih luas, lebih mengalir. Saya hampir selama saya menulis itu buku travel saya maksud saya, itu saya nggak punya kerangka karangan. Tapi kalau saya menulis yang lebih serius seperti feature untuk kesehatan ada, feature untuk biografi ada. Tapi perjalanan enggak, saya hanya mencatat poin-poinnya saya mau kemana-kemana dan bagaimana kesananya. Oke, materi saya sebenarnya itu dan pengenalan mengenai feature-nya, dan saya mau share mengenai bagaimana saya menulis My Travel Notes. Ini buku saya, 3, My Travel Notes 1, yang 2 dan 3. Nah, ini pun perbedaannya dari luar sudah kelihatan. Ini saya masih hanya main foto untuk menggambarkan travel perjalanan saya. Yang ini saya pakai ilustrasi, yang ini ilustrasinya lebih banyak. Oke, jadi ini 11 negara, ini 5, ini 5. Masing-masing yang kedua dan ketiga 5 negara. Nah,
Bagaimana ceritanya saya menulis My Travel Notes? Yang pertama adalah catat ide. Ide itu menurut saya adalah hal yang paling mahal gitu ya. Karena kalau hilang itu ruginya luar biasa. Sangat rugi kalau kita kehilangan ide. Jadi selama perjalanan itu saya reseh untuk nyatet-nyatet gitu ya. Tapi sekarang sih terus terang saja kita dimudahkan dengan banyaknya gawai gitu ya. Gawai untuk mencatat apa namanya, apapun yang sedang kita rasakan atau apapun yang sedang terjadi. Intinya cuma satu, jangan sampai terlupakan. Foto juga saya selalu apa namanya, saya selalu ambil foto. Jadi saya foto bukan foto sayanya di tempat wisata, bukan, tapi foto foto tempatnya atau foto misalnya kalau kita ke museum itu kan di depannya ada suka keterangan mengenai benda tersebut gitu ya. Nah daripada saya catat, saya foto biasanya. Jadi untuk feature yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita tidak kehilangan ide gitu. Karena kayak perjalanan saja. Kalau saya sudah pulang, ya udah lupa gitu. Ketika saya di suatu tempat, kemudian saya memikirkan, kayaknya ada peribahasa yang cocok nih buat di sini. Nah itu harus dicatat. Gitu. Jangan sampai itu hilang. Nah terkait dengan itu juga biasanya saya selesai travel, tidak lama kemudian tulisan saya juga selesai. Karena saya tidak mau idenya hilang. Setidaknya tulisan kasar ya. Tulisan kasarnya selesai, data-data atau fakta-fakta yang sudah saya masukkan, ide-ide yang saya tulis ini sudah saya masukkan, sebagian besar itu sudah selesai, ya paling lambat 1 bulan setelah saya pergi. Nah memang buku yang My Travel Notes kedua dan ketiga itu saya justru alhamdulillah sedang banyak bepergian karena mengikuti tugas suami, jadi itu sempat keteteran juga tuh dalam urusan mencatat ide gitu. Itu agak depressing buat saya karena saya sangat takut yang namanya ide itu hilang. Nah, selain ide, kita juga harus melakukan ini, catat emosi. Apapun yang kita rasakan, mau itu sebel, senang, dan sebagainya, itu harus kita ingat gitu, untuk kita tuangkan, karena yang namanya feature itu harus pakai perasaan, harus pakai emosi. Jadi itu harus kita catat juga. Saya merasakan apa ya ketika dalam perjalanan yang ini, ketika di tempat yang ini, kita harus ada. Nah, di situ saya tulis kadang perasaan itu tidak selalu muncul gitu. Kadang biasa aja lah ya gitu. Nah, itu penting untuk kita memunculkan. Misalnya dengan kita mengingat-ingat apa ya, suatu kejadian yang mirip-mirip dengan kejadian sedang kita hadapi atau suatu kondisi di mana misalnya saya dulu pernah dengan orang tua saya ke tempat seperti ini. Nah, itu bisa memunculkan emosi. Jadi kalau tidak keluar ya harus dimunculkan gitu, Bapak. Nah, di sini kita sudah mulai ke proses penulisan ya ketika kembali. Nah, saat lihat foto, itu kita bisa membantu mengingat apa kejadiannya, apa faktanya, dan ada emosi-emosi tertentu yang bisa kita bangkitkan. Ini makanya menurut saya mengambil foto itu penting. Jadi kadang-kadang pada saat melihat foto itu kita punya ide lain gitu ya, yang apa namanya, yang tadinya kita nggak ingat gitu, tadinya kita nggak kepikiran gitu. Nah, disitulah akhirnya kita buat saya foto itu sangat penting. Saya selalu membawa kamera karena memang kebetulan saya suka fotografi, tapi sekarang sepertinya handphone sudah semakin canggih, jadi tidak perlu bawa kamera besar-besar, apapun bisa langsung difoto. Dan apa namanya, kalau Bapak Ibu yang zaman tahu kamera roll film itu kan dulu mau nyetaknya aja mikir-mikir gitu kan. Kalau sekarang kan sudah enggak. Jadi saran saya foto saja apa yang kita lihat, apa yang kita temukan, sehingga itu nanti bisa menjadi alat bantu ketika kita menuliskan kembali. Nah, ini yang juga penting menurut saya adalah mendiskusikan suatu tempat. Karena saya selalu jalan sama suami, jadi saya punya teman diskusi gitu ya. Bahkan ketika kita berjalan ke tempat yang sama, itu bisa sudut pandangnya beda-beda gitu. Misalnya gini, ketika kita ke Moskow gitu ya, kita menghadapi apa? Dibohongin gitu ya, dibohongin sama dua orang yang berpakaian seperti Stalin dan Lenin gitu.
sudut pandang saya itu sebel banget gitu kan, karena kita terpaksa mengeluarkan uang hampir 1 juta gara-gara foto sama dia. Tapi suami saya punya sudut pandang yang berbeda. Ya kan kita nggak mungkin lagi ketemu Stalin sama Lenin, ya udahlah foto aja. Gitu. Lah kan duitnya itu, nah itu menjadi bahan diskusi yang seru gitu, karena ternyata uh, saya bisa jadi akhirnya melihat oh ya bener juga ya kan nggak mungkin foto sama Stalin, foto sama Lenin, ya udahlah KW-nya nggak apa-apa lah gitu. Sehingga akhirnya itu menjadi sesuatu yang unik yang bisa saya tuangkan dalam tulisan juga. Nah, eh, biasanya saya juga menambahkan dengan googling atau baca buku terkait dengan tempat yang saya datangi. Jadi kalau misalnya saya datang ke suatu, biasanya nih sih ada ininya ya, ada guide-nya kalau kita mau traveling itu kan. Tapi kan ada juga tempat-tempat yang tidak pakai guide. Nah, saya itu suka apa namanya, apa namanya, menggali sejarahnya gitu. Misalnya eh, waktu kita ke mana ke Rusia ada mall besar yang namanya GUM gitu, saya nggak tahu bacanya apa, GUM. Oh ternyata itu dibangun sejak sebelum revolusi, udah dari sebelum revolusi Bolshevik dia sudah ada gitu kan. Terus kemudian saya mendiskusikan dengan suami, jangan-jangan gara-gara itu ya rajanya diturunin gitu ya, orang rakyatnya lagi susah, rajanya bikin mall segede gini gitu. Nah itu yang membuat kita untuk selalu apa namanya, mengasah ide, mengasah fakta dan mengasah informasi supaya membuat tulisan menjadi lebih menarik. Nah, ini yang seringkali menjadi kendala mood menulis karena terus terang saja tanpa mood tulisan feature agak ya itu nggak juicy gitu ya. Tulisan feature tuh agak kaku jadinya. Jadi uh, sangat penting untuk menulis punya mood menulis sehingga kita bisa lebih total dalam menuangkan tulisan. Nah, bagaimana kalau nggak timbul-timbul moodnya itu? Nah, itu saya selalu menyarankan kepada setiap orang untuk mencari cara sendiri bagaimana membangkitkan mood. Kalau saya, mood menulis sebenarnya tidak sulit karena dengan melihat foto perjalanan itu sudah mengembalikan apa namanya ya, mood saya untuk menulis. Nah, tapi saya mungkin punya resep yaitu menulisnya harus ngadep ke kebun gitu ya, ke taman dan sembari minum teh. Wah, itu paling asik tuh. Mood menulis itu lancar keluarnya, langsung bisa berjam-jam duduk di situ mengetikkan hal-hal yang menarik. Gitu. Jadi Bapak Ibu kayaknya harus mencari sendiri bagaimana cara yang paling tepat untuk menimbulkan mood menulis. Nah, ini ada beberapa tips, 3 aja sih, untuk menuliskan feature kalau menurut saya. Yang pertama bertahap. Bertahap itu artinya apa? Bapak Ibu jangan langsung berharap akan jadi satu tulisan utuh bagus tak tercelah gitu, jangan. Karena pada prinsip pada kenyataannya walaupun saya bisa menulis panjang 6-10 halaman tanpa kesulitan, itu dimulai dari satu paragraf kecil, satu ide yang saya kumpulkan di mana sehingga apa namanya akan kemudian akan bisa menyatu gitu ya. Tapi semuanya bermula dari yang kecil-kecil kok, nggak terus satu tulisan gede keren gitu, nggak seperti itu gitu. Nah, yang tips yang kedua ya kembali ke urusan mood tadi, kalau sedang jenuh jangan dipaksa. Istirahat itu penting kok. Walaupun kita menulis bikin tulisan jalan-jalan yang menyenangkan gitu, yang indah gitu, tapi kalau jenuh sampai pada titik jenuh ya buat saya nggak ada yang baik. Kalau dulu saya di majalah memang kan datanya lebih ketat, jadi itu harus bisa diatasi dengan cepat. Tapi karena sekarang saya menulis untuk deadline yang tidak terlalu ketat, itu apa namanya, saya memanjakan diri dengan beristirahat ketika sedang jenuh. Gitu. Nah, tips yang terakhir yang menurut saya tidak kalah pentingnya adalah berkreasi. Karena tulisan feature itu intinya adalah kreativitas. Penting bagi Bapak Ibu untuk selalu memikirkan apalagi ya yang bikin tulisan saya ini berbeda dengan tulisan yang lain. Misalnya gini, ketika saya mau menulis buku My Travel Notes yang pertama, buku travel itu kan banyak. Saya berdiskusi gitu, apa ya yang bikin tulisan saya itu yang bikin buku saya itu beda dengan buku travel yang lain. Akhirnya setelah berdiskusi dengan editor saya, waktu itu naskahnya sudah diterima di penerbit buku Kompas, kemudian saya bilang sama editornya, ini kira-kira apa ya yang bisa membuat tulisan ini lebih menonjol berbeda dengan tulisan travel yang lain.
Nah, dari hasil diskusi akhirnya kita memunculkan setiap perjalanan itu ditulis lesson learn-nya. Jadi apa yang saya pelajari dalam perjalanan ke sana ke sini gitu. Termasuk tadi yang ketipu, yang hal-hal bodoh yang saya alami dan bisa menjadi pembelajaran untuk pembaca saya. Jadi selalu pikirkan pikirkan ide-ide yang lain. Kemudian saya juga akhirnya memikirkan bagaimana ya supaya ada petanya itu, ada peta perjalanan saya gitu. Jadi dari Google Maps saya screenshot, kemudian dengan Photoshop saya titik-titikin gitu ya, di mana perjalanan saya kemana-kemana aja gitu, sehingga bisa membantu orang membayangkan mengenai perjalanan yang saya lakukan. Kira-kira sih itu mengenai tulisan feature. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai proses saya menulis, itu bisa kebetulan kemarin saya menjadi narasumber di acara ngobrol. Ada linknya di situ, ada QR code-nya di situ, Bapak Ibu bisa klik ke sana dan bisa lihat, itu agak panjang acaranya 2 jam, ide-ide mengenai saya menuliskan My Travel Notes. Sudah sepertinya. Nah, ini tampilan My Travel Notes-nya, ini Instagram dan Facebook dan YouTube saya, bisa Bapak Ibu kunjungi untuk melihat apa tadi yang saya ceritakan. Baik, saya rasa itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bu Amanda. Saya kira sangat menarik materi soal menulis feature ini, karena saya kira menulis itu tidak melulu persoalan yang serius seperti menulis opini. Kemarin kita sudah sampai 2 jam, tidak selalu serius seperti berita. Ternyata ada tulisan yang tetap berbobot tapi dengan nuansa yang lebih santai. Terutama kalau berbasis pada pengalaman, itu biasanya tulisan kita bisa lebih panjang ketimbang menulis opini. Seperti menulis di status biasanya panjang karena berdasarkan pada pengalaman. Tapi pengalaman itu kemudian memang harus faktual, tidak bersifat hayalan. Kita akan berdiskusi karena waktunya masih cukup panjang. Saya kira teman-teman punya kesempatan yang sama semua untuk bertanya lebih teknis. Kalau memang ada yang teman-teman pusing ingin menulis opini, mungkin berpindah haluan menulis seperti yang ditulis Bu Amanda. Pertama, karena ada 2, saya pertama kesempatan kepada Mas Dasep. Saya kira ini penanya tetap dari kemarin ini. Nanti selanjutnya oleh Mbak Afra, Jakarta Pusat. Saya persilakan Mas Dasep. Terima kasih Bang Rosi, terima kasih pemateri, Bu Amanda, salam kenal. Sekali lagi saya mengapresiasi untuk acara dari pimpinan dari Bawaslu DKI untuk mengadakan acara-acara literasi seperti ini. Itu jarang sekali, Mbak. Halo, suara saya sebelumnya terdengar jelas? Terdengar Mas Dasep. Merdu sekali suaranya. Oke, mantap. Nah, ini lagi di ruangan yang ini takutnya demi kelancaran. Itu jarang sekali Mbak ada ruang-ruang literasi seperti ini, kegiatan-kegiatan literasi khususnya di lembaga-lembaga, apalagi ini lembaga kepemiluan begitu. Jadi saya sangat antusias sekali dari kemarin sering nanya begitu, karena kesempatan seperti ini sangat jarang sekali begitu. Dan salam kenal Mbak Amanda. Saya juga pernah beberapa ikutan TSI waktu itu, ada Temu Sastra Indonesia 2011, itu saya terakhir berkegiatan berkecimpung di dunia kesastraannya. Tapi yang ingin saya diskusikan menarik di sini adalah itu tentang feature, di mana tadi juga sempat disinggung bahwa jurnalistik itu 5W1H, khususnya di poin Y. Itu kan jarang dibahas, jarang disentuh seperti itu. Misal kenapa Juliari korupsi, itu jarang dibahas. Apakah karena kebutuhan partai, apakah karena kebutuhan misalnya ada keluarga begitu, apakah karena kemudian misalnya ada untuk perencanaan selanjutnya kelompoknya atau gimana, itu jarang dibahas dalam dunia jurnalistik. Nah, saya kira kemudian feature memberi kesempatan di mana untuk Y-nya itu digedein gitu. Hampir bahkan mungkin Prisma dulu, sorry kalau saya salah, itu ada Prisma atau bukan Prisma
kontras dulu kan yang ada majalah yang satu berita itu panjang-panjang banget itu, tapi kemudian lengkap di sana. 5W1W itu benar-benar lengkap. Saya kira hari ini itu jarang banget berita-berita atau tulisan-tulisan jurnalistik yang memang menggarap menyentuh lebih banyak. Tapi justru sekali lagi Pitcher untuk menyodorkan ataupun memberi kesempatan itu. Saya kira hal ini bisa kemudian didiskusikan lebih menarik bersama teman-teman sekalian juga begitu, karena memang saat ini mengapa kemudian saya interest ke literasi seperti ini, karena memang pertama sangat jarang begitu, yang kedua kita bisa saya pribadi dari staf pengawasan merasa bahwa salah satu usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, misalnya untuk memberi istilahnya, karena pendidikan politik bukan Bawaslu yang berkewajiban memberikan pendidikan masyarakat, tapi kemudian dalam undang-undang ada partai dan segala macam. Tapi kemudian Bawaslu, khususnya saya misalnya di sebagai staf pengawasan itu memiliki kewajiban untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara saya pikir salah satu dengan cara literasi seperti ini. Dan kemudian Pitcher begitu, itu bisa membahasakan yang sederhana begitu ya, atau apa bahasanya, untuk bisa ngajak ngobrol. Kita nggak harus, pembaca nggak harus kemudian berpusing-pusing ini apa maksudnya. Kemudian dengan Pitcher itu kan yang saya tahu begitu Mbak, Pitcher yang saya tahu itu sederhana begitu ya. Kalau misalnya Mbak tadi bilang ada how to, kemudian cara traveling, kemudian yang Mbak juga dalam buku tadi sudah disinggung seperti itu, dan beberapa hal tulisan-tulisan ringan lainnya seperti itu. Saya kira kemudian Pitcher ini bisa dijadikan oleh kami semua, khususnya kami yang di Bawaslu begitu, yang bekerja di Bawaslu, bisa menggunakan literasi atau khususnya Pitcher itu untuk menjadi bahan partisipasi, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bisa begitu. Nah, itu pertanyaan saya itu yang didiskusikan itu masalah why ini loh Mbak. Balik lagi bahwa jurnalistik itu why-nya tuh jarang dibahas ya. Misalnya Juliari kenapa korupsi, si Anu kenapa lakukan ini, itu jarang dibahas. Kenapa mereka itu kemudian saya nggak tahu dia apakah ini menjadi hal pribadi Mbak gitu. Dalam jurnalistik apakah ini menjadi hal pribadi yang nggak boleh dibahas oleh jurnalistik begitu? Apakah why ini justru menjadi inti dalam sebuah teks begitu, sebuah tulisan, sehingga perlu pemaparan yang lebih panjang begitu. Seperti ada media kontras itu yang dulu itu, yang nulis satu berita itu sampai sebuku seberapa halaman itu. Sekarang udah nggak tahu kemana itu kontras. Yang saya tahu seperti itu. Jadi yang ingin saya diskusikan masalah why ini. Why ini kan saya kira menjadi alasan begitu. Ini kenapa sih ini korupsi misalnya? Ini kenapa sih ini melakukan pelanggaran? Ini sih kenapa? Misalnya ini begini begitu. Dan itu teks jurnalistik tidak membahas itu. Saya kira kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika terima kasih ya Mbak Amanda. Salam kenal. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bang Roksi. Baik, terima kasih Mas Dasep. Pertanyaannya satu tapi pengantarnya panjang juga tadi. Satu sisi materi. Berikutnya nanti mungkin jawabannya biar sekaligus. Saya persilakan Mbak Afra dari Jakarta Pusat. Baik, makasih Mas Rosi. Selamat pagi menjelang siang Ibu Amanda. Terima kasih atas materinya. Saya ingin bertanya, atau sebelumnya sebenarnya saya itu pernah aktif juga menulis di sebelum saya akhirnya masuk di Bawaslu sebagai staf ya Ibu. Saya menulis fiksi juga di majalah lokal yang ada di daerah saya di Bantul, Yogyakarta. Kemudian saya pernah juga menuliskan novel Ibu. Novel ini saya tulis waktu itu masih masa-masa SMA. Waktu masih masa SMA saya tulis dan saya serahkan kepada beberapa teman ayah saya yang memang dari teman-teman penerbit begitu. Tapi saat saya ingin mengirimkan tulisan saya ini, saya merasa ragu. Apa iya tulisan saya ini bisa diterima? Karena penikmat baca tulisan saya ini ya cuma teman-teman saya, teman-teman sesama penulis lokal itu tadi, Ibu. Kemudian pertanyaan saya adalah bagaimana cara awal saya agar tulisan saya ini tuh saya bisa mampu merasa ini bisa diterima oleh penerbit. merasa pede setidaknya. Nah, kemudian saya pernah mengirimkan satu tulisan saya itu dalam bentuk novel, memang fiksi,
saya kirimkan ke salah satu penerbit, bukan yang tadi kenalan ayah saya itu. Ini penerbit lain yang memang saya sering baca buku-buku novelnya yang saya suka, fiksi-fiksi novel-novel fiksinya. Saya kirim tapi tidak ada balasan karena mungkin pasti dari segitu banyak email yang masuk sudah saya mungkin dari sekian yang nggak perlu dibaca juga mungkin. Tapi saya pernah khawatir apakah ide saya ini bisa aja dipakai oleh penerbit kemudian diserahkan kepada penulis yang mungkin sudah bestseller untuk dimodifikasi Ibu cerita saya ini. Karena saya sudah pernah kirim secara utuh begitu. Bagaimana tanggapan Ibu sebagai jurnalis juga penulis, apakah ada hal-hal seperti ini di dunia penerbitan? Gitu. Terima kasih Ibu, terima kasih Mas Rosi. Selamat pagi menjelang siang. Baik, terima kasih Mbak Afrah. Saya kira bisa langsung dijawab Bu, karena Bang pertanyaannya berkaitan dengan orang dalam itu. Kalau ngirim email terus tidak direspon, kemudian pertanyaannya kenapa? Nah, itu pertanyaan yang tepat saya kira ke Bu Amanda, karena orang dalam, orang yang memang berkecimpung di dunia kepenerbitan. Saya persilakan Bu Amanda. Oke, terima kasih Pak. Saya dari pertanyaannya Pak Dasep dulu berarti tadi ya. Oke, why kenapa nggak selalu ditulis? Sebenarnya ilmu jurnalistik dari kapanpun itu pasti ada 5W1H. Ya, ini ilmu jurnalistik yang benar nih ya, maksudnya yang standar diajarkan tuh pasti harus menulis 5W1H. Tapi pada praktiknya ketika kita bicara industri media, ya, dan apalagi dengan perkembangan teknologi, itu memang agak bergeser ya. Maksud saya gini, ketika kita dulu bacanya koran, itu semua mestinya ada tuh 5W1H, walaupun tidak terlalu Y-nya juga mungkin tidak terlalu luas, tapi 5W1H itu pasti ada. Tapi ketika kita sudah bergeser ke media, ke portal berita kayak Detik segala macam, itu kan mereka modelnya cepet-cepetan keluar. Kadang belum 5W1H belum lengkap udah mereka keluarkan, karena apa, nanti mereka bisa tambahkan ketika datanya sudah ada. Itu yang kemudian membuat berita menjadi agak terpotong-potong, tidak lengkap. Nah, Y sendiri itu memang agak sulit karena kan kita harus menggali gitu ya, harus melakukan investigasi. Nah, media yang investigasinya sampai sekarang menurut saya cukup bagus sih masih Tempo ya. Jadi dia cukup lengkap itu investigasinya. Jadi memang Y itu agak sulit tadi seperti saya bilang, kalau orangnya tidak bisa cerita, apalagi kalau soal kayak Juliari tidak mau cerita, pasti kan dia kenapa dia gitu, itu kan memang sulit kita mendapatkan. Pada akhirnya kita hanya membuat dugaan, oh dia korupsi karena ini, oh dia korupsi karena itu. Tapi kan the real reason-nya itu kan kita nggak pernah tahu, kecuali dianya cerita. Dan zaman sekarang, apalagi politisi, kalau ceritanya judulnya pencitraan, kan juga berarti bukan yang sebenarnya terjadi. Itu juga perlu dipertimbangkan dalam membuat berita. Maka memang Y itu menurut saya itu agak sulit gitu, karena itu dalam tanda kutip jeroannya orang gitu ya. Itu memang agak sulit sih. Maka kalau ada media yang bisa investigasi panjang seperti Tempo sih menurut saya bagus, cuman tidak banyak sih sampai saat ini gitu. Sama saja seperti ketika Bapak Ibu melakukan pengawasan, kan yang ketahuan, yang terbaca itu kan perilakunya gitu kan. Oh, dia melakukan kecurangan, tapi kan sebabnya dia melakukan kecurangan kan harus diteliti. Sama saja kan Pak Bu. Y-nya itu yang harus digali, dan tidak semua narasumber bisa menyampaikan informasi yang tepat untuk Y-nya itu. Itu sih kalau dari saya untuk ininya Pak Dasep ya. Harusnya ditulis semua kok Pak. 5W1H itu harus ada. Cuman seberapa jauh, seberapa dalam Y-nya itu, nah biasanya itu tergantung dari kebijakan masing-masing gitu ya, dari kepentingannya masing-masing. Nah kalau feature dianggap untuk bisa menjelaskan Y, ya harusnya begitu, tapi belum tentu juga gitu. Kalau saya menulis sendiri, apa yang saya tulis, pengalaman sendiri, pasti Y-nya bisa saya keluarkan. Tapi kalau saya menulis biografi orang gitu misalnya, ya tadi Y-nya belum tentu bisa keluar gitu. Karena itu kalau dalam psikologi itu kan ada, kita selalu diajarin
modelnya gunung es gitu ya, yang kelihatan tuh hanya perilaku yang di atas, yang di bawahnya itu kan nggak kelihatan kan, bagaimana pendidikan dia, pengalaman hidup dia, sejarah pekerjaannya, yang mungkin bisa memunculkan perilaku yang kelihatan di atas. Why itu memang sangat sulit sih. Begitu Pak Dasep, semoga menjawab ya. Oke, kemudian dari Bu Afra, mampu merasa supaya Ibu, ini juga pertanyaan yang dilontarkan sering, supaya pede itu menghadapi penerbit. Sebagai orang yang pernah bekerja di penerbitan, Bu Afra, setiap penerbit itu punya preferensinya sendiri-sendiri. Tulisan seperti apa yang akan dia terbitkan. Jadi kalau Ibu ditolak gitu ya oleh satu penerbit, jangan putus asa. Kirim lagi ke penerbit yang lain, karena mungkin karakteristik tulisan Ibu itu tidak sesuai dengan penerbit yang pertama. Akan lebih baik memang kalau Ibu sudah punya kenalan gitu ya dari salah satu penerbit untuk dapat bocoran sebenarnya tulisan seperti apa yang bisa masuk ke dia. Itu bisa. Jadi kayak misalnya penerbit buku Kompas itu biasanya buku-bukunya sangat serius gitu. Jadi bukan buku populer yang novel, yang cinta-cintaan, bukan seperti itu gitu. Jadi ketika buat saya sih travel notes itu pas masuk ke situ dan memang sesuai dengan karakteristik genre buku-bukunya penerbit buku Kompas gitu. Nah, jadi saya sebenarnya mau menekankan bahwa jangan putus asa gitu ya, karena kalau ada pintu tertutup katanya ada jendela yang kebuka gitu Bu Afra. Jadi harus mencari saja gitu jendela mana yang sedang terbuka untuk Ibu. Apakah tulisan saya jelek? Bisa jadi juga gitu. Bukan hanya tidak cocok, tapi memang tidak sesuai kualitasnya, itu juga bisa. Seharusnya dari setiap penerbit itu ketika menolak itu juga memberikan alasan kenapa tulisan tersebut tidak bisa masuk ke penerbitannya dia. Seharusnya begitu. Tapi pada kenyataannya ya tadi ada segitu banyak naskah, mungkin saja ada yang kelewat untuk tidak dijawab. Tidak dijelaskan kenapa dia tidak bisa dimasukkan ke dalam penerbit tersebut gitu. Nah, apakah idenya bisa dicuri? Ya susah juga nih ya bicara dengan orang-orang dari Bawaslu gitu ya. Apakah bisa dicuri gitu ya? Mungkin bisa. Dengan bentuk-bentuk seperti itu mungkin bisa ya. Tapi setahu saya sih etikanya tidak demikian. Jadi mungkin idenya bisa ya. Dalam arti gini, Ibu menulis tentang apa gitu kan? Nah, kalau si penerbit itu katakanlah kekurangan ide, kekurangan tulisan gitu, ya teknisnya sih bisa aja dia akan minta ke orang yang dia kenal bisa membukukan ide itu, bikinin dong seperti ini, itu bisa gitu. Tapi biasanya penerbit pun nggak pernah kekurangan tulisan. Jadi selalu selalu banyak naskah yang siap diterbitkan. Jadi seperti penerbit buku Kompas saja, kemarin ketika saya mau memasukkan tulisan mahasiswa saya, mereka sudah bilang untuk sampai akhir tahun sudah penuh ya Mbak ya, ini paling kalaupun masuk ini kita plot untuk tahun 2022. Jadi jangan khawatir, kayaknya sih penerbit tidak sesulit itu. Jadi idenya Bu Afra kayaknya sih aman-aman saja. Tapi kalaupun misalnya kalau misalnya bentuknya hard copy boleh kok diminta balik. Misalnya Bu Afra waktu itu mengirimkannya jilitan gitu ya, kirim sana, itu bisa diminta balik dan boleh gitu. Tapi kalau file ya sudah lah ya. Kalau file tuh gimana? Perpindahannya sangat cepat dan ya dibalikin juga percuma karena kan pasti ada di sana gitu ya. Itu dari saya Bu Afra, semoga membantu. Terima kasih Bu Amanda. Saya Bu Afra takut dicuri karena terbiasa ini ngurus pencurian suara ini kayaknya. Suara, betul. Ketakutannya sama, takut kejadian yang sama. Saya persilakan teman-teman yang lain jika ingin ada yang ditanyakan terkait future dan ke Bu Amanda. Kita masih cukup banyak waktu untuk berdiskusi dengan beliau. Di chat ada yang bertanya, Ibu, siapa ini? Kok namanya kepotong?
Bu Nurmaida. Izin Bu Nurmaida bisa disampaikan langsung. Atau saya jawab saja ya, mungkin koneksinya sulit barangkali Bu Nurmaida. Nah, kan benar kan? Oh, ya, silakan Bu. Sepertinya lagi ini ada kendala. Iya, bagaimana tulisan yang sifatnya keilmuan seperti medis, kata-kata yang sulit. Nah, ini ya ketika saya bekerja di majalah, ini tantangan saya karena saya menulis artikel kesehatan memang. Jadi bahasa medis itu kan jelimet gitu ya, Latin, kemudian kalaupun dicari dicari padanannya itu, dicari terjemahannya juga kadang nggak dimengerti juga. Ini sebelah rumah saya lagi renovasi, suaranya masuk nggak ya? Enggak Bu, enggak ada. Sebentar, saya tutup itu sebentar. Ya, maaf. Oke. Kembali ke pertanyaannya Bu Nurmaida. Jadi pertama memang kata medisnya itu istilahnya harus disebutkan dulu, misalnya dalam bahasa aslinya gitu ya apa. Kemudian ketika melakukan penjelasannya itu memang pinter-pinternya ibu untuk menjelaskan dengan bahasanya ibu sendiri. Nah, itu yang selalu akhirnya saya menggunakan, saya pinjam mulut dokternya gitu ya. Dok, kalau ini maksudnya begini ya gitu. Jadi setelah dokternya jelasin, kita tulis ulang sesuai dengan pemahaman kita, kemudian kita tanyakan lagi, bener nggak begini nih bahasa gampangnya? Dokter kadang-kadang juga suka protes gitu ya. Ya penjelasannya harusnya seperti itu. Ya kalau pakai itu pembaca saya nggak ngerti dok, saya selalu bilang gitu. Jadi saya selalu memastikan yang tertulis di dalam tulisan medis itu adalah penjelasan saya yang sudah di-approve sama dokternya. Jadi nggak salah gitu. Takutnya kan kalau kita asal menyebutkan dengan pemahaman kita sendiri sebenarnya salah gitu kan pemahaman kita. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita mesti berdiskusi sama dokternya atau bagian dengan narasumbernya bagaimana untuk mendapatkan penjelasan yang pas yang menurut kita itu oke, pembaca saya akan ngerti. Kan kalau kita menulis, waktu saya dulu menulis di majalah, kita kan tahu kan profil pembaca kita seperti apa, termasuk pendidikannya seperti apa, kemudian data-data demografis lainnya. Jadi kita bisa menyesuaikan gitu. Itu yang membuat membuat tulisan jadi lebih enak, lebih mudah dimengerti karena sudah kita translate sesuai dengan pemahaman orang awam. Jangan pakai pemahaman dokter, jangan pakai pemahaman ahli medis. Sama aja kayak kalau saya menuliskan mengenai tentang kegiatan Bapak Ibu di Bawaslu gitu ya, mungkin ada istilah-istilah yang hanya orang-orang Bawaslu yang kenal, itu harus kita terjemahkan, harus kita rewrite lagi sesuai dengan yang umum orang tahu gitu Bu. Nah, itu terjadi di mana saja, tidak hanya mengenai tulisan medis yang bahasanya sulit gitu ya. Kalau kita menggunakan istilah-istilah yang tidak wajar, misalnya istilah-istilah politik, ekonomi, itu juga tetap harus kita terjemahkan lagi, kita tulis ulang sesuai dengan pemahaman kita, Bu. Kalau ciri tugasnya penulis dalam hal ini, pengalaman saya sebagai wartawan memang tugasnya begitu. Jangan sampai orang baca kayak baca buku teks kuliah gitu ya Bu ya, karena bahasanya sulit dan sebagainya. Gitu. Nah, bagaimana supaya kita mudah melakukan tugas itu? Satu, diskusi dengan ahlinya. Yang kedua, memang kita harus banyak Nah, mungkin gini, kadang kesulitan kita menulis ya Bu ya, pengalaman saya itu karena kita kurang membaca. Jadi apa yang mau kita tuliskan itu kayaknya nggak ada kosakata yang bisa kita gunakan. Jadi saya selalu mendorong kepada teman-teman yang mau menulis, satu, yang pertama dulu adalah perbanyak bacaan. Karena dengan banyak membaca, kita itu punya simpanan kosakata yang bisa kita keluarkan sewaktu-waktu ketika kita mau menulis gitu Bu kira-kira.
Kalau kita kurang membaca, gudang kosakatanya sedikit, agak sulit untuk menyampaikan maksud kita gitu loh. Padahal sebenarnya sudah ngerti gitu, kita mau ngapain, mau nulis apa, tapi kekurangan stok kosakata itu memang agak menyulitkan bagi penulis. Gitu. Jadi memang dari teman-teman saya yang penulis juga, kalau saya tanya, kebanyakan memang berawal dari senang membaca. Begitu, Ibu Nurmaida. Semoga menjawab. Terima kasih Bu Amanda. Silakan teman-teman yang lain jika ada yang ingin bertanya. Biasanya Pak Bahrur, kalau saya manggilnya apa Pak Bahrur ya, maaf. Boleh, nggak Biasanya apa-apa, Bu. kesulitan menulis itu karena memang membaca sih Pak. Jadi saya dulu sering mengajarkan menulis untuk guru-guru SD, SMP, SMA. Kalau saya tanya itu pertama, kalau saya tanya apa sih kesulitannya menulis, pertama nggak ada ide. Saya bilang, Bapak Ibu ini guru, nggak mungkin nggak ada ide, nggak mungkin Bapak Ibu nggak melihat sesuatu yang terjadi di sekolah, sama seperti Bapak Ibu sekarang di Bawaslu. Nggak mungkin kehabisan ide, karena begitu banyak yang Bapak Ibu amati di pekerjaan Bapak Ibu, banyak hal yang menarik sebenarnya untuk ditulis, masalahnya apa? Nggak diperhatikan, gitu. Tapi kalau di pengawasan kan harusnya diperhatikan ya Pak ya, oh ada kecurangan ini gitu, harusnya kan diperhatikan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nggak kehabisan ide kok tidak mungkin kehabisan ide untuk ditulis gitu. Nah, tinggal dipertajam idenya apa. Gitu. Yang kedua banyak membaca, karena itu mau nulis apa tapi kosakatanya nggak ada, kan ya nggak bisa ditulis gitu Pak. Kendalanya dua itu biasanya kalau saya ngajar menulis. Itu memang kendalanya, Bu. Sebenarnya kalau bahan tulisan, data, dan lain semacamnya, sebenarnya kalau di pengawas pemilu itu cukup banyak sebenarnya. Baik itu data hasil pengawasan, sengketa, dan lain semacamnya. Tapi memang karena ya kita masih kurang daya baca, sehingga ada aja alasannya untuk tidak menulis dengan kekurangan ide dan lain sebagainya. Padahal dari data-data itu kita bisa banyak ide untuk menulis. Tapi izin bertanya juga, Bu. Ini saya moderator juga nggak apa-apa bertanya ini. Soal ya, future apa-apa, kita diskusi aja. Tadi kan ada Ibu bilang kalau kemudian kita berjalan ke sebuah daerah, kemudian ada hal-hal yang kita tidak ketahui, kita kemudian mengambil referensi dari buku-buku yang anggaplah menulis hal yang sama, atau kita melakukan wawancara atau mengambil dari buku-buku orang lain. Apakah di tulisan kita itu kemudian kita cantumkan juga sumbernya, seperti kutipan footnote lah bahasanya kalau di opini, ataukah memang tetap kita narasikan biasa sebagai sebuah kita hitung sebagai ide kita sendiri, tidak mengambil dari buku orang lain dan semacamnya. Kira-kira begitu, Bu? Kalau menurut saya itu tetap harus dituliskan Pak sumbernya. Jadi ya tapi mungkin dalam penulisannya tidak sekaku kalau kita menulis tulisan ilmiah gitu ya. Setidaknya kita tulis, saya pernah membaca dari bukunya Pak ini gitu, dari bukunya siapa yang berjudul ini, bahwa pemilu di negara lain berlangsung seperti ini gitu. Jadi kita tetap harus merujuk kepada tulisan itu karena itu bukan punya kita sih. Tapi mungkin formatnya aja yang berbeda, nggak seperti di opini atau karya ilmiah lainnya atau berita. Opini saya nggak tahu ya, kalau saya juga belum berhasil menulis opini karena opini saya biasanya opini remeh-temeh gitu ya Pak, bukan opini serius seperti di Kompas gitu. Tapi memang kalau saya sih karena dari majalah terbiasa membuat tulisan yang penting kita sebutkan sumbernya. Jangan sampai kita menjadi plagiat gitu ya. Jangan sampai kita seperti itu, tapi mengenai teknik penulisannya saja yang mungkin berbeda-beda sesuai dengan tulisannya. Kan kalau di tulisan ilmiah kan harus gimana tuh? Nama, koma, tahun, halaman gitu ya. Nah, itu kalau di feature sih bisa ditulis dengan lebih mengalir saja supaya yang penting kita tidak mengambil ide orang tanpa permisi gitu kali ya. Gitu, Pak. Terima kasih, Bu. Silakan teman-teman yang lain. Ini ada Bu Risma kayaknya mau nanya juga.
Nah, sudah saya prediksi kayaknya kalau udah senyum-senyum kayaknya mau bertanya juga ini. Saya persilakan Bu Risma. Baik, terima kasih Mas Rosi. Salam kenal Ibu Amanda. Baik, pertanyaan saya langsung saja Bu. Biasanya kalau dalam menulis itu hal yang paling sulit yang kita lakukan adalah memulai. Jadi seperti ini Bu, terkadang ketika kita sudah memiliki ide, kadang kita susah untuk menentukan kalimat atau paragraf awalnya supaya tulisan kita itu menarik untuk dibaca, karena biasanya ketika kita ingin membaca, kita lihat dulu mulai dari judul, kemudian imbas ke kalimat awal, kemudian paragraf, itu biasanya yang membuat orang tertarik untuk lanjut membaca sampai selesai. Nah, kira-kira Bu, adakah kiat-kiat khusus dalam memulai sebuah tulisan? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Amanda. Itu kayaknya ini belum dimulai tulisannya tapi udah selesai. Bingung mau dimulainya apa. Saya usahakan Bu Amanda. Iya, baik Bu Risma, terima kasih, salam kenal juga. Memulai menulis sangat sulit, setuju Bu. Setuju banget, karena seberapapun saya sudah menulis dari tahun, saya tuh di media tuh dari tahun 2002. Sampai sekarang pun kalau mau nulis tuh depannya bingung dulu kok Bu. Apa ya mulainya ya gitu. Apa namanya? Karena kita mungkin dulu terjebak pada suatu hari ya, itu kan rumusan kita dulu mengarang waktu di SD itu begitu kan, semuanya dimulai pada suatu hari gitu. Itu juga yang saya temui ketika saya melatih Bapak Ibu guru SD sampai SMA itu menulis. Di depannya itu semua menulis pada suatu hari. Ya, kalau Bapak Ibu gurunya saja menulisnya pada suatu hari, bagaimana muridnya mau menulis dengan lebih kreatif gitu. Jadi ketika saya melatih Bapak Ibu guru itu menulis, saya bilang, saya nggak peduli Bapak Ibu guru mau nulis berapa halaman, cuma satu syaratnya. Di depannya nggak boleh pada suatu hari. Dan benar, nggak jadi-jadi tulisannya, karena depannya bukan pada suatu hari, nggak bisa. Jadi pengalaman saya sih itu di depan harus sesuatu yang apa ya, yang menarik gitu ya. Nah, menariknya tadi Pak siapa nih di chat bilang nih, Pak Muhammad siapa nih, kok kepotong? Pak Daus Bu, ya sastrawan Bawaslu DKI Bu. Waduh, ya. Salah ini berarti kalau pasca reformasi. Kalau saya ngajar di sini salah ini kayaknya ya. Jadi kalau yang Pak Daus bilang itu benar, menarik buat kita belum tentu menarik untuk orang lain. Memang teorinya sih gampang. Tulis di depannya sesuatu yang menarik, tapi ya itu menarik buat siapa dulu gitu kan. Saya ingat dulu waktu saya SD, ya, jadi ceritanya nih kalau saya boleh sedikit flashback, waktu saya SD itu kan zaman dulu ada karya wisata gitu ya. Habis karya wisata tuh kita selalu suruh bikin tulisan lomba karangan gitu, kemudian dilombakan. Saya alhamdulillah selalu dapat juara ya, nggak tahu juara berapa gitu ya, pokoknya dapat hadiah aja gitu. Nah, yang saya ingat itu karena saya berusaha untuk tidak kelas 3 kelas 4 SD gitu ya, ketika saya berusaha untuk menulis tidak dimulai dengan pada suatu hari, saya menulisnya norak sekali, yang selalu saya jadi bahan tertawaan. Tulisan saya dimulai dengan, saya masih ingat ketika saya dilahirkan. Dan saya jadi juara 1 waktu itu saya ingat banget. Tapi setelah gede saya bilang, norak amat ya, bagaimana saya tahu bagaimana saya dilahirkan dulu, kok bisa-bisanya saya membuka tulisan dengan, saya masih ingat ketika saya dilahirkan, tuh anak bodoh dari mana itu yang nulis kayak gitu. Tapi kayaknya guru saya juga mengapresiasi karena satu-satunya yang tidak memulai dengan pada suatu hari itu saya. Tapi kan setelah kesini kan jadi, ini anak bodoh banget gitu ya, kalau dulu nulisnya begitu gitu. Dalam upaya untuk menulis membuka tulisan dengan tidak pada suatu hari itu, memang kita mungkin akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh sih Bu Risma gitu. Jadi jangan khawatir. Serasanya sih kalau sudah mulai banyak menulis, kita akan mulai bisa melihat nih apakah di depannya ini cukup menarik apa enggak gitu, apakah cukup banyak orang yang tertarik. Dan sebenarnya fungsi editor dalam penulisan itu salah satunya adalah untuk itu, untuk menentukan apakah tulisan kita sudah oke atau belum gitu. Jadi saya sangat mengagumi pemres saya dulu, Ibu Widarti Gunawan itu, walaupun dia yang nulis, dia akan tetap memberikan kepada editor dan minta untuk dan selalu nanya, tulisan saya kamu ngerti nggak? Gitu.
Jadi sejago apapun orang menulis akan sangat bermanfaat ketika dia memberikan kepada orang lain, karena bagaimanapun editor itu adalah pembaca pertama. Orang lain di luar dirinya yang membaca tulisan itu. Jadi kalau dia mengerti, supposed bisa orang lain mengerti gitu ya. Tapi kalau editor aja yang baca pertama nggak ngerti, iya jangan harap juga orang lain akan mengerti apa yang Bapak Ibu tulis gitu. Jadi memberikan kepada orang lain untuk dapat masukan itu sih salah satu yang tips yang bisa dicoba ya Bu Risma ya. Siapa tahu tadi seperti yang saya bilang dengan diskusi itu jadi ketahuan gitu kira-kira yang menarik itu apa ya. Dan si teman diskusinya juga mungkin bisa memberi masukan, oh depannya ini loh. Nah, kayak waktu tulisan saya yang di My Travel Notes 3 itu di depannya saya tulis gitu. Sumpah serapah saya dibohongin sama Lenin dan Stalin KW harus bayar 1 juta. Karena saking saya dongkolnya gitu ya. Biasanya di depan itu memang kita buat yang seperti itu sih Bu Risma. Apa yang paling kita mengharukan, apa yang paling berkesan itu kita taruh di depan supaya itu akan menarik pembaca. Betul itu sih Bu Risma. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Amanda. Silakan yang lain, ini ada di layar, ada Bang Dimas, Mbak Melia, ada Bang Johan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sebenarnya kalau tanya jawab mungkin nggak ini ya, nggak ada praktek menulis gitu ya Pak Bahdor ya. Izin. Nah ini Bang Dimas memang harus dituntut nih Bang, harus dipersilahkan ini kalau Bang Dimas nih. Siap, izin. Angkat tangan sendiri nggak enak kayaknya. Kenal, salam sehat buat Ibu Amanda. Mungkin sama-sama Pak. Ini Ibu Amanda bicara soal jurnalis senior saya ya. Karena saya waktu itu sebelum di Bawaslu pernah jadi wartawan KPK Bu. Izin, saya di gracenews.com, pimpinannya Pak Agustinus. Ini senang sekali saya bisa berhadapan langsung dengan Ibu Amanda. Memang saya sering dengar nama Ibu Amanda ini, cuma baru kali ini kita ketemu ya. Di mana Pak? Bikin GR aja Bapak nih. Izin Bu, sebelum saya main di media online itu saya pernah jadi wartawan di salah satu media cetak, tapi mungkin tidak terkenal ya. Yang mungkin terkenal karena mungkin isinya adalah konotasi gitu. Lampu hijau Bu, waktu pada saat itu. Dan pada saat menjadi wartawan itu saya ingat kata pemret saya adalah kalau di media cetak itu kalau lampu hijau itu adalah suatu media yang mungkin pembacanya adalah menengah ke bawah Bu. Jadi pemret saya memerintahkan untuk menggunakan bahasa-bahasa dalam tanda kutip preman gitu. Tidak usah menggunakan bahasa-bahasa yang seperti bahasa ilmiah ataupun bahasa apapun. Nah, apakah sebuah judul itu misalkan maaf nih Bu ya tentang sex education itu diperbolehkan? Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, waktu saya di media maaf, tadi putus-putus gimana Pak pertanyaannya? Apakah judul yang mengandung sex education, karena lampu hijau itu kan koran yang memang konotasinya tuh sex education gitu ya Bu ya. Nah, apakah itu memang diperbolehkan ketika kita menggunakan bahasa-bahasa di luar dari jurnalis gitu, bahasa jurnalis. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, saya menarik sebenarnya kalau kita bicara soal ketertarikan kita untuk membaca sebenarnya. Kenapa? Karena yang pertama adalah sekarang itu perkembangan teknologi sangat canggih, tidak ada media online. Dan bahwa harus kita tahu bahwa media online itu adalah dia akan senang ketika orang itu mengklik. Ketika orang itu mengklik media online tersebut. Nah, saya coba waktu itu ngomong ke Pak Agustinus selaku pemret saya, Pak, kalau misalkan media online itu berbisnis dengan cara orang mengklik, maka bisa nggak saya membuat judul itu judulnya berlebihan? Kalau Ibu bisa cek tulisan saya itu di Google itu ada Bu, saya selalu menulis judulnya itu judul yang memang berlebihan. Seperti misalkan waktu itu saya pernah buat
tulisan itu Ahok di pusaran korupsi pada tahun 2017 pada saat itu ada di Google juga bisa dicek. Nah, apakah itu diperbolehkan, Bu? Padahal isi dari berita itu saya menulis normatif aja. Tapi untuk menarik pembaca ketika dia mengklik media online saya itu sudah termasuk poin sebenarnya bagi saya. Hanya misalkan judul, kadang orang kan tertarik misalkan judulnya, kok misalkan ada misalkan Ahok ini kok terlibat korupsi gitu. Berarti kan orang membuat orang penasaran untuk mengklik gitu loh, Bu. Nah, apakah itu memang disahkan oleh bahasa-bahasa memang kalau kita bicara soal jurnalis ya, kode etik jurnalis, apakah itu memang disahkan, Bu? Kalau memang tidak boleh, maka itu menjadi dosa besar saya gitu ketika saya membuat tulisan seperti itu gitu. Terima kasih, izin Bang Rosi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketiga kalinya, Bu, teman-teman peserta ketemu dengan seniornya. Kemarin sudah 2 kali juga ketemu seniornya. Saya persilakan untuk ditanya, termasuk pertanyaan pertama tadi, pertama dan kedua, pertama juga bisa dijelaskan karena alhamdulillah ini pesertanya 17 tahun ke atas, jadi aman-aman aja, Bu. Saya persilakan Bu Amanda. Iya, baik, terima kasih. Pak, mengenai Pak Daus ya, terima kasih Pak. Mengenai judul, sebenarnya gini, saya juga ketika di majalah Pesona saya kedapatan menulis artikel kesehatan dan seks. Jadi apa namanya? Ya sebenarnya kalau kita bicara formatnya kan tergantung dari majalah kita gitu ya, karena mungkin Bapak di lampu hijau, jadi apa namanya ya? Konotasinya mungkin jadinya agak miring gitu ya kalau saya boleh bilang. Nah, tergantung jadi Bapak mau menempatkan dirinya seperti apa gitu. Ketika kita di majalah yang seperti itu ya mungkin memang itu yang dibutuhkan sesuai dengan apa namanya demografi pembacanya, ya tidak salah juga kalau menurut saya. Tapi kalau di tempat saya dulu ya nggak boleh, harus dengan tata bahasa yang sopan, dan kalau mau ngomongin seks itu juga harus dibuat tulisannya untuk menimbulkan kesan yang tetap positif dan tetap sopan gitu. Jadi meskipun kita mau menuliskan tentang apa, gangguan seksual gitu atau gangguan ketika melakukan hubungan suami istri, ya itu tetap harus dibuat dengan apa namanya, dengan bahasa yang baik. Dan kalau di majalah itu kan biasanya pakai gambar ya, pakai foto gitu kan, dan biasanya kita dukung dengan foto yang apa namanya, yang berkualitas tinggi gitu loh, bukan berkualitas tinggi, tapi bukan yang mengarah ke pornografi gitu, atau ilustrasi yang lebih mengarah kepada maksudnya, bukan kepada, jadi tidak melalui seksnya yang kita jual, tapi kita apa namanya, menuturkan itu sebagai sesuatu yang manusiawi yang memang bisa dilakukan dengan ada masalahnya, ada kelebihannya dan sebagainya. Jadi tergantung cara penulisan kita juga sih kalau untuk masalah itu. Nah, kalau ke masalah judul, ya kalau memang tulisannya begitu, judulnya saya pernah menulis tentang tantrik seks dan judulnya memang tantrik seks saja. Tidak ada keterangan lebih lanjut. Justru dengan judul saya waktu itu tantrik seks, terus orang bertanya, apaan sih itu? Gitu. Kan baru kemudian dibaca bawahnya. Gitu. Jadi tidak ada yang tulis ini, bahasa psikologinya gini barangkali Pak Daus ya. Sesuatu itu tidak ada yang positif atau negatif sampai kita tempatkan di tempat yang positif atau negatif. Kalau Pak Daus menempatkannya di tempat yang negatif, kata seks itu akan berkesan negatif. Kalau Pak Daus menempatkannya di tempat yang positif, kata seks itu akan berkonotasi positif juga. Jadi saya sebagai pernah memegang rubrik seks di majalah saya tidak menganggap itu sebagai negatif karena saya menempatkannya sangat proporsional dan dengan bahasa yang sangat tertata gitu. Wah, saya bisa dimarahin pemret saya kalau bahasanya kacau nulis di situ Pak Daus gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua apa tadi? Oh, clickbait. Nah, itu juga kecenderungan dari apa namanya media-media online sekarang ya. Jadi saya itu
termasuk yang tidak setuju lah dengan itu. Judul biasa aja bikinnya gitu, nggak usah. Memang harus menarik, tapi nggak harus kemudian juga menjadi sangat bombastis dan ketika kita klik, ya isinya begini gitu kan. Saya sih termasuk yang tidak setuju Pak Daus gitu ya terhadap kecenderungan clickbait. Yang dulu lampu merah sama lampu hijau bedanya apa ya Pak Daus ya? Kayaknya dulu merah, bukan apa udah ganti jadi hijau Pak? Izin Bu, saya yang bertanya. Dimas. Oh Dimas ya, oh sorry. Pak Dimas ya. Ya dulu itu waktu itu memang ya? pada saat itu lampu merah Bu. Cuman pada saat itu kita kena sanksi dari apa tuh yang jurnalis itu, Asosiasi Jurnalis Indonesia yang sekarang apa? Oh AJI ya itu ya. Nah itu kita kena sanksi lalu sempat dikasih surat peringatan juga. Oke. Lalu berganti jadi lampu hijau. Tapi ya, memang sama sih Bu kontennya. Ya Pak Dimas, sorry ya tadi ya, kok saya ingetnya kok Pak Daus, sorry. Jadi memang berkesan kemarin, Pak Daus itu Bu. Jadi kemarin itu, bukan kemarin, waktu saya mengajar menulis itu, sempat saya buat kutipan, sempat saya screenshot itu judulnya lampu merah dulu kayaknya. Itu judulnya panjang sekali dan 5W1H sudah masuk di situ. Seorang ibu meninggal, seorang siapa, ibu atau bapak atau kakek atau nenek gitu ya, meninggal lompat dari jendela karena ketahuan apa. Loh ini udah 5W1H ini judulnya aja gitu kan. Jadi udah nggak harus baca beritanya gitu karena di judulnya aja udah masuk semua di situ gitu. Nah itu sih yang menurut saya juga tidak baik juga karena bagaimanapun kecuali yang dibutuhkan memang cuman tahu 5W1 tahu faktanya aja gitu kan, ada kejadian apa di mana gitu kan. Tapi kalau kita mau lebih mendalam, seharusnya kan tulisannya dibaca, bukan cuma judulnya saja. Jadi judul harus menarik, tapi juga jangan sampai cuma mengandalkan baca judulnya aja gitu sih Pak Dimas. Beda media, beda kebijakan, beda aturan, dan saya rasa di Bawaslu juga pasti ada aturan-aturan tertentu ketika Bapak mau menuliskan apa yang Bapak alami selama menjadi pengawas gitu sih Pak. Ya Bu, dan itulah salah satu alasan saya keluar dari lampu hijau Bu. Bisa aja. Ini pindah ke lampu merah depan kantor Bawaslu itu Bu. Saya persilakan selanjutnya, ini kayaknya Mbak Melia juga mau didiskusi sama Bu Amanda. Ada Bang Johan, silakan Bang kalau ada yang mau didiskusikan. Ini ngobrol santai aja ini, karena memang dari materi juga untuk standar tulisan memang tidak terlalu berat, tidak terlalu susah seperti karya ilmiah, sehingga kita bisa diskusi santai dengan Bu Amanda. Kalau berita itu kan biasanya segitiga ke bawah gitu ya, karena harus merucut gitu. Kalau feature tuh biasanya segitiganya ke atas, maksudnya yang begini. Piramida ya Bu? Piramida. Jadi kalau yang berita tuh biasanya piramida yang ada bawah. Jadi makin begitu baca selesai tulisannya akhir tuh harus tek gitu kan, ketemu apa yang mau diomongin gitu. Nah, kalau feature tuh biasanya piramidanya yang madep ke atas, jadi bisa melebar kemana-mana. Walaupun secara teknis saya selalu mengatakan jangan juga terlalu melebar, karena kadang-kadang yang nggak penting itu justru bikin orang bosan. Saya selalu mengingatkan teman-teman ketika sudah nulis panjang, dibaca lagi, supaya fokusnya jangan lari. Kadang kalau kita sudah nulis 4 halaman, 5 halaman, udah jadi kemana-mana tuh tulisannya gitu. Izin bertanya, Mas Rosi. Oh, silakan Pak Daus. Ini memang yang ditunggu tadi, yang sering Ibu sebut tadi ini. Oh, alah. Bu, izin bertanya, Bu. Saya pribadi jujur belum pernah menulis murni 100% hasil karya sendiri. Tetapi saya sering memberikan ide, gagasan, atau mungkin rangkuman cerita secara detail, dan kemudian ada teman yang ngebungkus tuh. Jadilah itu opini, dan jadilah pun itu sebagai kayak
semacam statement dari Daus, dan itu banyak gitu di media cetak, kadang di media tulis gitu kan. Terus yang kedua, sekarang sih masih membantu, ada temen yang minta tolong dong bikinin biografi diri sendiri gitu kan. Tapi saya pribadi 100% nulis nggak bisa gitu kan. Apakah itu sudah bisa sebagai penulis ataukah cuma kontributor atau apa gitu loh, Bu. Mungkin itu aja, Bu. Silakan, Bu. Beliau sering bekerja di belakang layar. Jadi tidak begitu suka pencitraan, Bu. Orangnya main dermawan. Silakan, Bu Amanda. Pak Daus ya, akhirnya saya benar nih nyebutinnya nih, Pak Daus. Jadi kalau Bapak dikutip oleh media, namanya Bapak narasumber dong. Iya, Bapak narasumber. Kalau Bapak dikutip sama media, pernyataan Bapak dikutip oleh media, ya Bapak narasumbernya kalau begitu. Informannya berarti kan. Kalau Bapak memberikan ide kemudian ditulis sama orang, ya berarti Bapak ide kreatornya gitu kan. Jadi alangkah baiknya Pak kalau dijadikan sebuah tulisan dari semua ide-ide yang Bapak kumpulkan itu, karena gaya penulisan seseorang itu sebenarnya berbeda gitu kan. Akan sangat menarik kalau kita bisa melihat gaya penulisan Pak Daus gitu. Dari cara, kan kalau kita bicara penulisan kan kita akan kebaca alur berpikir, apa yang menurut Pak Daus menjadi prioritas, apa yang bukan, apa yang mau Pak Daus tekankan di tulisan itu kan kebaca. Saya kalau sama mahasiswa itu disebelin karena saya tidak pernah ngasih tugas pilihan ganda, selalu esai bentuknya gitu kan. Kenapa? Karena dengan begitu saya paham mahasiswa saya ini ngerti apa enggak gitu. Nggak ada pertanyaan singkat, jawaban singkat, nggak ada. Pertanyaan saya itu mesti esai 2-3 paragraf minimal gitu, supaya saya bisa mengikuti pola pikirnya dia. Oh, ini anak ngerti gitu. Oh, ini belum ngerti nih. Oh, ini copy paste kan ketahuan sekarang gitu. Jadi saya sarankan sih Pak Daus itu idenya coba dituliskan. Nggak usah kemudian mau bikin buku dulu gitu, nggak usah Pak Daus. Sekarang kan banyak modelnya kayak blog gitu ya. Bikin laman di internet gitu, sehingga tulisan pendek kira-kira 1-2 halaman saja itu Bapak bisa masukin di blog. Itu untuk ini aja kok, untuk membiasakan diri aja gitu Pak. Nanti kan lama-lama kalau sering nulis, makanya saya bilang ide itu pasti banyak. Nggak usah kemudian dibukukan gitu, terlalu jauh lah kalau belum biasa menulis gitu ya. Tapi tuliskan aja dalam bentuk artikel-artikel pendek 2-3 halaman. Kalau nggak ada yang terbitin, Bapak terbitin sendiri di blog gitu kan. Kemudian linknya Bapak berikan kemana-mana. Tulisan saya baca deh, kasih masukan deh. Begitu saja Pak. Dengan demikian. Atau mungkin waktu zaman SMA itu kan pernah tuh bikin Dear Diary itu loh. Yang apa-apa ditulis di buku gitu, akhirnya di print dibukukan, bisa juga gak sih? Iya, semacam itu. Ini kayaknya kita seumuran ya Pak ya. Oh, maksud salah. Kalau udah Dear Diary 1 tahun, Bu. Kalau udah Dear Diary itu jangan-jangan satu kelas, satu angkatan. Enggak Pak. Jadi kayak misalnya penulis-penulis ya kalau saya bilang kayak Mas Rias Cahyono, Mas Budiman Tanurejo, itu kan mereka punya kolom di Kompas, kolom di Surat Kabar gitu ya. Nah itu dari kolom-kolom itu kemudian mereka bukukan. Jadi bisa aja sekarang ada berbagai macam cara untuk membuat tulisan yang kecil-kecil dulu nanti dibukukan. Atau ada teman saya juga di penerbit buku Kompas itu, di penulisnya itu namanya Henry Manampiring. Itu dia benar-benar menulis dari apa yang dia tweetkan di media sosial. Henry Manampiring dan Eric Carlebang itu benar-benar membukukan apa yang dia tulis di sosial media. Kalau Eric Carlebang itu malah literally copy paste aja, dikumpulin sesuai topiknya, kemudian dimasukkan ke penerbit jadi buku gitu. Jadi bisa dalam berbagai bentuk. Saya sih tidak mengharuskan ya nulis bukunya harus yang buku tebal, novel atau sebagainya. Kalau ditanya, saya tuh nggak akan bisa nulis novel loh Pak, karena saya nggak bisa ngayal. Daya imajinasi saya tuh pendek. Jadi saya menuliskan selalu apa yang saya alami atau pengalaman orang gitu kan. Kalau misalnya ada saya menulis tentang misalnya
patah hati itu mungkin bukan saya yang patah hati, tapi karena sebagai psikolog saya tahu ada orang patah hati sampai sebegitunya gitu. Itu saya tuliskan walaupun tidak menyebut nama. Jadi kalau tidak bisa menulis novel, nggak usah memaksakan diri menulis yang khayali itu kok Pak. Kita tulis aja apa yang ada. Tadi ya saya bilang, tuliskan apa yang paling dekat dengan kita, dunia kita, yang kita hadapi sehari-hari, itu akan jauh lebih berisi, lebih nyanyi gitu daripada kalau kita menuliskan sesuatu yang tidak kita pahami. Semoga menjadi semangat Pak Daus untuk menulis. Siap, insya Allah. Jadi makin semangat setelah menjelaskan pendengaran dari Ibu Amanda. Karena kadang-kadang tuh kepikiran itu, wah bikin buku gitu ya, wah tebel banget, wah gimana effortnya, aduh. Pada kenyataannya nggak langsung jadi buku yang tebel gitu kok, apa besar, apa banyak halamannya, enggak Pak, dimulai dari yang kecil-kecil kok Pak. Gitu. Terima kasih Bu Amanda. Silakan teman-teman yang lain, ini ada Bang Johan. Ini ada pertanyaan dari Bang Romi, tapi kalau bisa saya kira biar lebih interaktif juga, biar Ibu lebih kenal juga. Saya persilakan Bang Romi Maulana. Ya, Ibu narasumber, izin bertanya dulu. Dari tadi saya memperhatikan materinya cukup menarik ya. Ibu juga sudah banyak membuat karya-karya sastra. Cuman agar kita memiliki spirit gitu ya dalam menulis dan punya orientasi paradigma khususnya dalam membuat karya sastra ya. Saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana tanggapan Ibu dalam sejarah sastra di Indonesia. Itu kan pernah terjadi perdebatan Bu antara Manikebu ya, Manifest Kebudayaan, dan Lekra yang terjadi tahun 1960-an. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan perseteruan itu? Maksudnya konflik sastra itu antara Manikebu dan Lekra itu, dan kemudian sebetulnya mana sih yang lebih baik dari perdebatan itu? Apakah kita menggunakan sastra hanya untuk hiburan saja, atau sastra ini jadi dalam tanda kutip untuk sebagai perjuangan ya, perjuangan dalam membangun kehidupan masyarakat, sosial, dan lain sebagainya. Karena kan memang sastra ini kebudayaan intelektual ya, karena novel saja bisa terjadi revolusi, terus karena puisi-puisi Wijik Kool misalkan bisa terjadi gerakan-gerakan reformasi. Ini kan luar biasa sekali sastra ini. Nah, maksud saya bertanya bagaimana Ibu sebagai sastrawan yang udah punya karya sastra ya, bagaimana Ibu memaknai peristiwa Manikebu versus Lekra ya, dalam sejarah sastra di Indonesia. Terima kasih Bu. Saya persilakan Bu Amanda. Iya, Pak Romi ini terlalu menyanjung kayaknya ya. Saya belum merasa menghasilkan sastra. Tulisan saya tulisan jurnalistik semata, dan saya juga tidak punya background sastra, dan tahun 1960 yang pasti saya belum lahir. Jadi kayaknya saya tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Romi mengenai perseteruan antara Manikebu dan Lekra. Tapi ya kalau mau dikatakan sastra bisa mengubah sejarah, saya rasa bentuk apapun sekarang ini bisa menjadi pemicu untuk melakukan perubahan sih kalau menurut saya. Jadi dalam buku travel saya yang ketiga itu pengantarnya ditulis oleh pemret saya dulu, Ibu Widarti Gunawan, dan dia bilang bahwa travel itu sekarang sudah menjadi gaya hidup. Entah karena tulisan travel, entah karena buku travel, atau travel yang menjadi gaya hidup, itu tidak dituliskan siapa duluan yang jadi pemicunya. Tapi memang dulu itu kan orang belum terlalu suka traveling. Tapi kemudian menjadi sebelum pandemi travel menjadi sesuatu yang biasa. Jadi setiap tulisan, entah itu sastra, puisi atau apapun, saya rasa akan bisa mengubah gaya hidup, dan mungkin juga menjadi hasil dari perubahan gaya hidup gitu, Pak Romi ya. Jadi saya mohon maaf untuk menjawab pertanyaan Pak Romi, kayaknya bukan pada tempatnya, bukan ilmu saya juga, nanti malah salah begitu. Ya Bu, terima kasih Bu.
Baik, terima kasih Bu Amanda dan Bang Romi. Saya persilakan yang lain jika ingin ada yang didiskusikan atau diobrolin dengan Bu Amanda. Kalau di teman-teman yang di sini, apakah sudah pernah punya apa bentuk-bentuk tulisan tertentu atau belum, Pak Bahrur? Kalau kita di internal Bawaslu lebih banyak ke jurnal sebenarnya, Bu. Ada beberapa opini yang kita terbitkan. Kalau tapi yang sifatnya masih future itu, saya kira di teman-teman belum ada. Lebih ke ya memang ke karya ilmiah, opini, terus kemudian berita, kemudian ke jurnal yang kita terbitkan secara rutin baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Tapi yang untuk future yang secara sifatnya pribadi itu saya kira belum ada, Bu. Kalau saya boleh usul, Pak, kalau jurnal itu kan kesannya itu kan apa ya, serius gitu ya, bahkan cenderung ngeri gitu bacanya gitu kan. Saya juga kalau nggak di kampus mungkin nggak, malas juga baca jurnal gitu. Mungkin salah satu yang bisa membuat Bawaslu lebih dikenal di masyarakat kalau ada kayak blognya atau apa yang membuat apa yang isinya tulisan-tulisan feature gitu, Pak Bahrur. Jadi supaya lebih mudah dibaca oleh umum begitu. Baik, Bu, nanti mungkin sarannya saya sampaikan ke Bu Kordiv SDM, Bu Rahma. Karena selama ini memang kita bentuknya ya sifatnya masih di opini yang untuk terbitan buletin, meskipun nanti selain dicetak memang ada bentuk PDF-nya yang di-upload di masing-masing ini website Bawaslu Kabupaten Kota, Bu. Tapi memang untuk yang kolom khusus voucher itu ya kita belum ada, meskipun ya saya kira juga ini masih baru untuk kita, Bu, yang terkait untuk voucher terutama yang berkaitan dengan pengawasan pemilu, menceritakan pengalamannya dan lain-lain itu. Ya kalaupun berkaitan dengan kegiatan ya paling nanti ujungnya jadi laporan akhir. Kalau berkaitan dengan pengawasan gitu. Bentuknya laporan akhir baik itu ya, keterangan DMK ataupun laporan akhir yang sifatnya internal di pengawas pemilu. Tapi ya, nanti saya berpikir, dari Bu Amanda nanti saya sampaikan ke Bu Rahma. iya, soalnya kan kalau saya berpikir kan bagaimana kita mengenal Bawaslu kan sebenarnya dilihat dari bisa dilihat dari tulisan-tulisannya gitu kan. Nah, tapi tulisannya jangan tulisan yang berat-berat gitu, maksudnya yang dibuat lebih populer sehingga kalau saya lihat kan Bu Rahma kan ada ini ya, ada apa namanya, ada Instagramnya gitu kan. Nah itu bisa juga dibuat dengan bentuk kayak caption-captionnya tuh agak dipanjangin sedikit supaya bisa menceritakan apa, bisa menceritakan fotonya. Jadi caption fotonya tuh dibuat dengan bahasa yang lebih populer gitu supaya lebih apa, lebih mudah dipahami gitu, Pak, saran saya. Baik, Bu. Silakan Saya kan teman-teman lain. juga follow IG-nya Bu Rahma soalnya. Bawaslu. Silakan teman-teman yang lain jika ini kita masih punya waktu sebelum jam 12. Pesertanya lumayan ya. Ya, ada 56 orang, Bu. Kemarin kita seleksi dari teman-teman yang persyaratannya harus sebelumnya menulis opini terlebih dahulu. Jadi memang orang-orang tertentu yang kita ikutkan sebagai peserta. Iya. Apa namanya? Ya memang sih kalau Bawaslu harusnya tulisannya yang serius gitu ya. Cuman saya berpikirnya itu kadang untuk membuat tulisan serius itu kan perlu pengalaman menulis yang lebih banyak begitu ya. Jadi mungkin tulisan feature bisa membantu untuk membiasakan sih. Baik, Bu. Ada yang lain? Silakan. Mbak Nurmaida, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Kalau ada.
mungkin kalau belum menulis kayaknya nggak kebayang sih Pak permasalahannya gitu ya. Jadi harusnya dicoba menulis dulu, kemudian disampaikan apa kendalanya ketika membuat tulisan itu. Ya, Izin, Bu Rahma memang mendorong itu Bu, teman-teman agar ya produktif untuk menulis, tidak sekedar formalitas bikin laporan akhir, tapi setelah itu nggak ada. Tapi nah ini kemudian Bu Rahma menginisiasi kegiatan ini agar teman-teman bisa tidak sekedar menulis laporan akhir, tapi ada tulisan-tulisan lain sebenarnya yang bisa mereka hasilkan, termasuk future yang mungkin Ibu Amanda tekuni. Tadi izin Mbak Nurmaida, silakan Mbak. iya, terima kasih Pak Rosi. Alhamdulillah hari ini bisa dapat kesempatan 2 kali. Mohon maaf tadi itu tidak bisa on cam karena jaringan. Lanjut Ibu. Saya memang basicnya kesehatan Ibu. Tapi hari ini adalah kita berkecimpung di organisasi kemahasiswaan, yang artinya kita dituntut untuk paham segala hal, artinya memahami berbagai macam isu-isu. Karena kita juga punya forum kajian-kajian yang saya juga berharap dengan ikut kegiatan ini adalah yang tadinya hasil kajian-kajian berbagai macam isu itu di organisasi kemahasiswaan ini bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Hanya saja juga yang sering kita dapati kerap kali ketika tulisan-tulisan itu yang sifatnya kritik dan Ibu bilang tadi itu terlalu serius, terkadang hari ini juga kita menjadi pusat dan terkadang tulisan kita itu jangankan untuk diterbitkan, ini dianggap misalnya hate speech lah, ini dianggap kritik pemerintah artinya yang terlalu berat. Jadi menurut Ibu, bagaimana mengemas kajian-kajian atau hasil-hasil yang diskusi itu discuss menjadi cerita yang lebih santai begitu, sederhana. Jadi yang tadinya kesannya serius, bisa dikemas kata-katanya menjadi lebih sederhana. Yang pastinya kita juga hari ini Ibu izin, tidak lagi melihat basically kesehatan, ekonomi atau apapun, tapi organisasi kami menuntut adalah bagaimana kemudian kita membahas berbagai macam isu. Hari ini mungkin ada Ibu, kemarin saya sampaikan ada Ibu Risma, kemudian ada Lapon, dan sebagainya. Kita harus melihat itu, kita mengkaji apa sih pentingnya, urgensinya, kenapa bisa demikian. Hanya saja kadang kalau kita dalam bentuk tulisan, Ibu kadang dianggap terlalu mengkritik. Jadi dalam tulisan future ini, saya juga minta pandangan dari Ibu, jadi yang serius-serius itu disederhanakan. Jadi mohon tips dari Ibu juga sebagai yang berkecimpung di tulisan-tulisan Ibu. Terima kasih. Bisa langsung ditanggapi Bu Amanda. Ya, terima kasih Bu Nurmaida. Jadi kalau menurut saya salah satu yang membuat membuat tone-nya biar nggak dibilang hate speech atau apa itu adalah kita harus memuat dua sisi. Jadi jangan cuma sisi negatifnya saja, tapi juga sisi positifnya. Karena tidak pernah ada satu hal yang negatif semua, Bu. Nah, kalau kita bilang hate speech atau yang konotasinya negatif itu karena kita kurang menyampaikan sisi positifnya. Itu juga kekurangannya kalau tulisan pendek. Maksudnya yang dibatasi kayak di sosial media berapa karakter 140 gitu. Itu akan kesulitan menyampaikan dari berbagai sudut pandang. Supaya kita tone-nya lebih netral, kita harus memasukkan sebanyak mungkin sudut pandang sih, Bu. Terutama yang dua kubu yang berbeda, maksudnya yang negatif dengan yang positif. Jadi kita nggak dibilang terlalu memuji-muji juga enggak, mencela juga tidak. Jadi dua sisi itu harus seimbang penulisannya. Nah, kemudian cara untuk menuliskannya yang paling mungkin banyak orang menganggap paling mudah mengutip gitu ya, ambil dari sini taruh, ambil dari sini taruh. Kalau saya malah nggak bisa. Kalau cara saya menulis adalah saya mesti paham dulu. Kalaupun saya ada kutipan, itu saya pahami dulu kutipannya itu apa, baru saya tuliskan kembali dengan kata-kata saya. Waktu saya bekerja di majalah, itu saya nggak pernah bisa bekerja dengan press release saja. Jadi kalau ada acara, dikasih press release, saya harus baca dulu, saya pahami. Kalau press release yang nggak bisa dipahami, saya harus kontak panitianya, saya tanya dulu, baru kemudian saya tuliskan dengan bahasa saya sendiri. Jadi dengan menuliskan dengan bahasa saya itu jadi lebih
Kalau buat saya lebih netral ya, karena saya nggak mencela, nggak memuji gitu, tapi memang dari pemahaman saya seperti itu. Nah, kalau apa namanya, untuk tulisan-tulisan yang apa namanya ya, yang miring gitu ya, bahasa saya itulah yang akan menetralkannya gitu. Kalau tulisannya terlalu positif, bahasa saya juga yang akan menurunkannya. Kalau negatif, bahasa saya akan mempositifkannya. Jadi tidak mentah-mentah kita ambil dari satu tempat kemudian kita masukkan, tapi lebih baik kita olah dulu. Pentingnya posisi penulis di sini adalah kita mengolah supaya kita yang menjadi apa namanya, menjadi jurinya gitu ya, untuk menentukan satu tulisan ini mau diarahkan kemana gitu. Kalau mau diarahkan ke positif, bukan karena beritanya positif, tapi karena kita menuliskannya secara positif. Kalau mau diarahkan negatif, bukan beritanya karena beritanya negatif, bukan karena halnya negatif, tapi karena kita mengarahkannya ke negatif. Jadi kalau menurut saya sih peran penulis di sini sangat besar, Bu, untuk menjadikan bentuk akhir tulisannya itu seperti apa. Kira-kira begitu sih. Semoga menjawab Bu Nurmaida. Ya, terima kasih Bu Amanda. Bedakan antara kritik dengan menyerang pribadi seseorang. Oh iya, betul. Setuju, Pak Dimas. Setuju kalau kita sama wartawan senior ini, Bu. Baik, terima kasih Bu Amanda dan teman-teman semua, karena kita juga terbatas waktu. Saya kira sebentar lagi juga akan azan zuhur. Nanti kita masih ada materi lagi sebenarnya, Bu, nanti jam 1. Tapi sebelum kita tutup, saya berikan kesempatan closing statement, saya kira terutama untuk memotivasi teman-teman mahasiswa dan teman-teman yang di organisasi kemahasiswaan, kemudian teman-teman di pengawas pemilu agar juga bisa menulis future. Kalau belum bisa menulis cerita yang sifatnya keliling dunia, keliling-keliling pengawasan pemilu juga ditulis, nggak apa-apa dulu kalau belum punya. Nanti menyusul tulisannya seperti Bu Amanda di 12 negara atau lebih bahkan. Saya persilakan Bu Amanda. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk sharing di sini. Saya sih berharap semakin banyak orang yang berani menuliskan apapun. Jadi kalau saya selalu bilang tuh tulis aja semuanya. Apapun yang Bapak lihat, Bapak Ibu lihat, apapun yang Bapak Ibu temukan di pekerjaan, di lingkungan sekitar, tuliskan itu karena itu nanti akan menjadi legasi Bapak Ibu sekalian. Jangan khawatir, jangan berpikir, wah nanti nggak laku, nggak apa. Tulis aja dulu, karena itu nanti setiap tulisan akan menemukan jalannya sendiri. Begitu. Tuliskan yang paling dekat, yang paling Bapak Ibu kuasai, paling gampang cari contohnya gitu, karena itulah yang membuat tulisan kita menjadi bernyawa gitu. Kalau menuliskan sesuatu yang kita nggak tahu, udahlah, nggak usah lah. Saya juga nggak berani menuliskan hal yang tidak saya ketahui. Begitu. Saya berharap dengan kita ikut sekolah literasi ini akan banyak tulisan-tulisan yang muncul yang lebih bisa dibaca banyak orang dan lebih bisa dinikmati. Boleh juga colek-colek saya di media sosial kalau sudah punya tulisan loh ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Barul, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bu Amanda. Izin, ini ada permintaan terakhir Bu dari Pak Daus. Ini kita foto bersama dulu sebelum ini karena katanya jarang-jarang ini. Padahal kalau Ibu diundang untuk Bawaslu, beliau pasti selalu mau. Entah karena Bawaslunya atau karena Bu Rahma yang undang. Mau lah, entah saya diomelin Bu Rahma kalau nggak mau. Saya dijewer, saya sama Bu Rahma. Silakan diaktifkan kameranya. Host tolong dibantu untuk difoto. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih Bu Amanda untuk waktu dan kesempatannya. Semoga berkesempatan lagi untuk mengisi materi berikutnya di
kegiatan-kegiatan Bawaslu terutama soal penulisan. Terima kasih banyak Bu Amanda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Sehat-sehat, Bu. Sama-sama Pak. Teman-teman bisa istirahat, nanti kita akan kembali